Di malam minggu kali ini ya, kamu semua. Di sini saya hanya mau karena malam minggu ya temanya, jadi kita mungkin santai-santai aja, nggak usah yang pikir berat-berat ya. Di sini di kumpul adat hari ini di malam minggu ini, saya kepengen membahas tentang khayalan, khayalan impian mungkin ya teman-teman. Karena kebetulan tadi itu ketemu teman ya, dia ternyata punya khayalan juga yang sama dengan saya begitu ya. Dan saya cukup yakin kamu semua itu punya khayalan yang mirip-mirip juga mungkin dengan kita ya teman-teman. Oke, pembahasannya apa? Mungkin saya hanya bahas beberapa poin saja ya teman-teman. Mungkin kamu bisa, orang ini menghayal lah, sudahlah ya, enggak apa-apa. Di sapu obrolan dengan teman ini, intinya kita ini dua-dua ini sama-sama mau liburan ya teman-teman, sama-sama mau liburan ketika dia bilang saya kepengen liburan, maksudnya kepengen ini ya masih batas hayalan ya, kepengen liburan, kepengen sekali keluar negeri. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, saya dan saya teman ini bukan orang yang besar ya, bukan punya usaha, bukan pegawai tetap, bukan PNS, bukan. Tapi di sini kok bisa kita memiliki hayalan yang sama ya teman-teman. Nah di sini ternyata saya cukup sepemikiran dengan dia ya. Di sana kita bercerita pertama kalau di sini siapa sih yang mau liburan ke luar negeri. Saya cukup yakin banyak di antara teman-teman di sini yang suka ya. Kalau di Asia itu yang sama-sama kita pikirkan pertama Jepang ya, entah kenapa. Mungkin saya dengan dia sama-sama suka anime, jadi kita bisa satu pemikiran seperti itu ya. Jepang, dimana kita bisa melihat budayanya, bunga sakuranya, makanannya, ramen mungkin, atau kita juga bisa kunjungi tempat-tempat yang animenya, entah Naruto, entah Attack on Titan, atau apapun itulah ya teman-teman. Banyak sekali destinasi wisata dan yang ada di Jepang sana ya. Itu salah satu yang kita pikirkan, street foodnya. Dan entah kenapa kita itu sama-sama berpikir bukan mau yang pakai apa ya, paket gitu ya teman-teman, tour guide gitu ya, bukan. Sama-sama mau solo. Nanti kita bahas di akhir ya teman-teman. Itu kalau dari Jepang ya. Kemudian kita juga diskusi terkait, wah bagaimana kalau Cina. Cina ini negara yang luar biasa terkait teknologinya ya teman-teman. Mau barang KW, mau barang asli, mau robot, mau AI, mau teknologi itu sangat luar biasa ada di negara Cina. Mungkin yang bisa kita dimanjakan mata itu negara Cina ya. Terus ada juga kita berpikiran kalau lebih kecil lagi lingkupnya di Asia Tenggara ya. Di Asia Tenggara ini yang kita pikirkan apa? Thailand. Satu teman berpikir Thailand. Saya tuh ketika mendengar Thailand, saya tidak tahu yang kamu pikirkan itu apa ya teman-teman. Tapi kalau disapu otak, Thailand itu pertama makanannya cukup ekstrim, bukan ekstrim sebenarnya ya. Jajanannya kayak apa sih namanya, serangga atau makan binatang-binatang hidup ya. Serangga itu dalam arti kayak apa, kamu tahu, kelabang, jangkrik. Sebenarnya kalau di apa ya, secara ilmiah atau sains itu memang ada protein yang tinggi di situ ya memang ya teman-teman. Cuman ya kalau saya beranggapan itu memang ekstrim, mungkin tidak cocok di saya. Berikutnya ya Thailand, siapa yang tidak kenal dengan ladyboy-nya ya teman-teman. Saya cuma bilang di sana, aduh kalau di Thailand itu kita melihat laki-laki yang ya
Kalau kita bilang bencong itu mungkin kita bisa jauh ya teman-teman, tapi kalau ada cewek cantik tapi bukan bukan cewek, nah itu yang harus kita waspadai. Kamu setuju gak tidak? Saya tidak tahu kamu setuju gak tidak ya. Berikutnya kalau di Thailand kita juga berpikir modif-modifannya sangat luar biasa ya. Siapa yang tidak tahu modif-modifan Thailand itu, dari motornya mungkin, perahunya mungkin, wes itu sangat luar biasa. Tapi kita semakin mengecil lagi nih, semakin mengecil. Kita di tengah-tengah pembicaraan selalu bilang kalau namanya hayalan ya. Dan ya tidak apa-apa, kita maksudnya memang orang biasa ya teman-teman, bukan ada bukan kaya raya banget gitu, bukan ya. Berikutnya kita kecilin aja. Kenapa harus ke luar negeri? Kenapa nggak ke Indonesia saja dulu misalnya? Di satu pengalaman, memang ketika saya akhir kuliah, akhir di Jawa itu, saya cukup sering jalan-jalan sendiri ya teman-teman. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja gitu, saya solo, saya sendiri gitu loh. Maksudnya jalan-jalan sendiri, tidak mengajak teman-teman yang ada di situ. Tapi memang kalau saya sekarang berpikir itu cukup bodoh ya, karena dulu kalau saya berpikir itu saya memang belum tahu resikonya. Saya punya pegangan sedikit, dalam arti uang ya, pegangan sedikit, dan saya berpikir itu cukup resiko memang. Kalau bisa jangan, kalau belum siap mental mending jangan lah. Kalau saya bisa bilang itu kemarin saya beruntung aja gitu lah. Dan setelah dipikir-pikir, sama nih sama teman mungkin, kalau saya kepengen ke Bali, kepengen tahu pantai-pantainya. Kalau saya teman kepengen menjelajahi Jawa, banyak tuh Jawa yang bisa dijelajahi, entah Ponorogo dengan reoknya, entah Bandung dengan ciloknya, hanya sekedar jajan-jajan seperti itu, atau Jakarta yang dengan kemacetannya ya teman-teman. Saya di Semarang, saya cukup kaget dengan suasananya, dan saya dibilang Semarang itu belum apa-apa ketimbang Jakarta. Itu ya kalau saya pendapat pribadi. Terus kita lebih kecil lagi. Di sini kan di daerah Papua ya teman-teman. Jadi kepengen ke Raja Ampat. Raja Ampat dengan pulaunya dan keindahan bawah lautnya ya teman-teman. Tapi di situ langsung dibilang, wah Raja Ampat itu lumayan mahal mungkin ya, lumayan mahal. Dia punya wisata dan yang sebagainya, mungkin memang dari ini juga ya teman-teman, dari transportasi dan sebagainya ya teman-teman. Nah, setelah sekali lagi kita bilang, saya juga ajak diskusi dengan teman-teman ya. Sekali lagi, kamu pernah nggak sih berpikiran tentang seperti itu, menghayal, entah punya bisa jalan-jalan dengan orang tua, keluarga dan sebagainya, ataupun kepengen PC mungkin, atau kepengen motor mungkin. Tapi di sisi lain itu kamu sadar diri ya. Saya dan satu teman syukur bagusnya ya, menurut kami ya, bagusnya itu kenapa? Kita benar-benar sepakat kalau saya dan satu teman seandai kata berhasil ke luar negeri, berhasil ke Jepang atau ke tempat yang lainnya, saya bisa pastikan kita itu maksa teman-teman. Kita maksa dalam arti kita, seperti yang saya bilang, kita bukan orang besar, kita bukan pegawai tetap dan sebagainya. Ketika kita benar-benar berhasil ke luar negeri, kita sepakat itu kita maksa. Apakah setelah kita keluar negeri kita senang? Apakah kita makannya masih bisa terjamin? Gitu kita teman-teman. Saya juga ajak berpikir ke teman-teman dalam arti realistis aja gitu ya teman-teman. Bahkan untuk pegawai pun kita sepakat ya, yang di atasnya kita, maksudnya pegawai itu seperti yang sudah tetap ya teman-teman, yang sudah tetap, mungkin kontraknya memang sudah lama jadi dianggap pegawai tetap. Itu bahkan kita menganggap, kita dua sepakat kalau mereka pun ketika keluar negeri belum ada misalnya usaha sampingan atau memang bukan orang kaya mungkin ya, kita beranggapan mereka juga maksa.
kamu setuju kah tidak dengan kita punya pendapat seperti ini ya. Tapi teman-teman, saya juga ingatkan ke satu teman ya, saya bilang kalau sewaktu-waktu kau memang berhasil ke Jepang atau kemanapun lah yang kau inginkan itu, kasih tahu saya biar saya juga ada motivasi. Dalam arti begini teman-teman, jangan maksa, tapi kalau kamu ada keinginan bukan berarti tidak boleh terkabul ya, itu ya maksud saya. Yang penting jangan maksa dan selalu berusaha aja gitu. Itu saja video untuk kumpul adat kali ini ya. Saya hanya ajak teman-teman untuk berkhayal sedikit terkait sapunya saya dan sapu teman pembicaraan tadi. Ini cukup enak untuk dibahas ya sebenarnya ya teman-teman, karena ya masih malam minggu sebenarnya kepengen ngobrol lebih lama, cuman ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya harap kita semua dengan segala keinginannya, kebaikannya kita, keinginan baiknya kita semoga bisa terkabul ya teman-teman. Dan sampaikan di kolom komentar kalau kamu punya keinginan itu sudah terwujud ya teman-teman. Semoga berapa tahun dari sekarang saya bisa mewujudkan apa yang kita bicarakan di sini ya teman-teman, dengan catatan tidak memaksa ya. Itu saja, tetaplah sehat, tetaplah baik-baik saja teman-teman. Jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih.